Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ranol Kedua di channel Tufa Maulana. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari video Deddy Corbuzier itu guys. Yang judulnya 5 sifat orang sukses apakah Anda punya? Jadi saya akan menjawab dengan pribadi saya sendiri ya. Oke, gak usah banyak bacot atau banyak basi lagi guys, basa-basi lagi. Oke, kita akan langsung ke videonya ya. Oke guys, kita akan langsung menonton ya. Banyak anak-anak teman sekolah Anda yang pintar kelihatannya, yang nilai ulangannya bagus terus-terusan, tapi besarnya tidak jadi apa-apa. Sukses bukan sebuah kebetulan, tapi sukses adalah sebuah formula yang jelas. Dan orang-orang sukses memiliki pola pikir yang sama. Dan ini adalah 5 cara orang sukses berpikir. 1. Orang sukses berpikir besar, sedangkan orang tidak sukses berpikir kecil. Contohnya seperti ini. Dulu pada saat saya sekolah, saya sering sekali menemukan anak yang pintar sekolahnya, anak yang nilainya bagus, dan yang dia pikirkan adalah bagaimana mendapatkan nilai sekolah yang bagus, bagaimana ulangan besok hari. Bagus apa tidak cara berpikir seperti itu? Bagus tapi salah. Kenapa? Karena mereka berpikir kecil, mereka berpikir ulangan saya besok harus bagus. Bukan itu yang dipikirkan orang sukses. Orang sukses tidak memikirkan hal-hal kecil seperti nilai ulangan saya. Tapi ketika dia ditanya, Anda ketika besar mau jadi apa? Dia bingung jawabnya. Mungkin kerja di kantor, mungkin jadi sekretaris. No, orang sukses berpikir besar. Dia tidak memikirkan lagi tentang ulangan saya harus bagus, tapi dia memikirkan, dari kecil sudah memikirkan, besar saya harus jadi apa dan bagaimana mencapai hal tersebut. Jadi, itulah kenapa kadang-kadang di sekolah, ketika Anda sekolah dulu, banyak anak-anak teman sekolah Anda yang pintar kelihatannya, yang nilai ulangannya bagus terus-terusan, tapi besarnya tidak jadi apa-apa. Kenapa? They're too complicated. Berpikir kecil, tidak berpikir besar. Dan that's wrong. Oke, jadi pertanyaan pertama itu adalah berpikir besar. Jadi saya sekarang adalah juga berpikir besar ya. Saya tidak terlalu mementingkan nilai-nilai di sekolah itu guys. Saya sudah anggap biasa ya. Tapi saya masih belajar. Kalau nggak bisa itu saya nggak paksakan guys. Karena sukses bukan dari situ. Sukses berdasarkan apa yang kita lakukan untuk hidup kita, atau kemauan kita, atau kesukaan kita. Yang penting tidak berbau negatif dan fokus dengan hal tersebut untuk mencapai impian. 2. Orang sukses berpikir fokus, fokus pada satu hal saja. Banyak orang berpikir banyak sekali. Saya mau kerjaan apa? No, you cannot do that. Ketika Anda bertanya pada orang yang selesai dari SMA, Anda nanti mau kuliahnya apa? Kita lihat saja yang diterima apa. No, orang psikologi dan ke tempat kuliah ini saja. Jadi kalau saya tidak semua yang Anda punya terhadap hal tersebut. Ketika saya bermain sulap, I want to be the best magician ever. And all my mind, everything in me goes there. Ketika saya bikin YouTube. Oke, kita akan jawab yang nomor 2 ya. Berpikir fokus. Sekarang saya ya berpikir fokus juga di bidang yang saya sukai dan saya minati. Saya ingin sekali menjadi ya itulah, gak perlu tahu. Saya itu fokus ke situ guys sekarang guys. Tapi saya punya yang nomor 2. Jadi kita itu harus fokus ya, fokus agar kita dapat mencapai impian tersebut dengan nyaman dan enjoy. Itu harus kita fokus dengan impian tersebut guys. Apa yang mau Anda dapat, itu yang difokuskan. Kebanyakan pikiran, you are done. 3. Orang sukses berpikir realita. Nah, ini dia. Saya tahu bahwa kita diajarkan bahwa kita harus punya mimpi besar, tapi ada yang salah dalam pengajaran itu. Yang harus ditambah adalah kita punya mimpi besar, tapi berpikir realita. Ya, berpikir realita. Mimpi besar is okay. Tanpa realita, everything become. Contohnya begini, pada saat saya dulu menjadi seorang mentalis,
Saya kecil dan ketika saya besar, saya nonton pesulap di Amerika di TV. Mereka bermain ilusi yang besar-besar sekali dengan alat yang harganya mungkin ratusan juta rupiah. And you know what? I want to be magician. Saya ingin jadi pesulap seperti itu. Tapi saya tahu bahwa saya tidak punya uang pada saat itu. Saya tahu kalau saya mengikuti mereka, akhirnya alat-alat saya akan seperti remahan rempeyek dibandingkan dengan alat-alat ilusi dari luar. No, saya harus berpikir realita. Jadi mencari solusi ketika ini tidak bisa, kita harus tahu bagaimana cara menjalankan yang lain, and that's thinking reality. Itu dia kenapa pada saat itu saya mengatakan, okay, I have to stop doing ilusi, dan saya harus mencari hal lain, and that's when I become a mentalist. Kenapa? Karena mentalist, alatnya lebih murah, tidak pakai alat dan sebagainya, tapi saya bisa berkarya di dalam hal yang sama, karena saya berpikir realita. Kalau Anda tidak berpikir realita, Anda akan stuck di sana, maju tidak, mundur tidak, jadi bagus pun tidak. Kenapa? Realita berpikir Anda tidak ada. Saya mau besok punya pesawat jet pribadi, and that's not reality. You need to focus at one thing and think reality. Perlahan-lahan tapi fokus, berpikir reality. Ini yang paling penting. Berpikir ya realita itu ya seperti kita ingin mendapatkan sesuatu, kita harus bagaimana agar kalau ya tangan ini gak bisa, dan kalau di sini gak bisa untuk menyapainya, di sesuatu yang hal lain itu bisa, guys. Itu saya bisa ya. Beradaptasi artinya tidak mati di dalam sebuah situasi dan kondisi. Public figure di menjalankan bisnis, seorang yang berusaha, seorang yang mencapai sesuatu, mereka hanya fokus, pikir realita, tapi mereka tidak bisa beradaptasi. Suasana keadaan di dunia selalu berubah, and you need to change. Kalau Anda tidak berubah terus, Anda seperti beruang yang lari di dalam air, atau Anda bisa mengatakan selalu ke bawah. Why? Because you don't adapt. You don't adapt. Kita harus bisa beradaptasi. And that's questions kenapa Deddy Corbuzier, atau Anda bisa mengatakan Master Deddy Corbuzier. You know what? Saya punya medali, saya punya award. Ya sekarang saya udah nggak tahu saya taruh di mana, dari dunia, about me being a great mentalist. Tapi saya harus berada. Oke, kita nomor 4 itu beradaptasi, guys. Dan saya juga punya, guys. Tapi kemarinnya saya gak punya ya, karena kemarinnya itu saya upload video game dan itu ya analitisnya itu menurun, guys, gak naik-naik. Sementara sejak saya upload video yang seperti ini, menanggapi video yang lain, atau mengupload video pelecehan Aisyah istri Rasulullah itu yang sedang viral, analitik saya naik, guys. Jadi saya itu sekarang sudah beradaptasi. Oke, kita akan lanjut ke nomor 5. Adaptasi. Kalau saya tidak beradaptasi, I gonna stuck there. Saya tidak bisa jadi apa-apa, dan mungkin Anda sudah tidak akan kenal saya lagi. Well, actually I am old. I had to say that. Really hate to say that. Tapi karena saya beradaptasi, now dari ibu Anda atau nenek Anda, ini yang biasanya dilupakan oleh orang. Orang sukses, cara berpikirnya adalah mencari saingan. Ya, dan senang dengan adanya saingan dalam hidupnya, dalam pekerjaannya. Saya senang kalau ada saingan. Biasanya orang yang tidak sukses atau orang yang berpikir picik, julid, itu kalau ada saingan, stresnya minta ampun. Dan mereka mengata-ngatai saingan tersebut. Mereka ingin memusnahkan saingan tersebut. Mereka mengatakan, kenapa sekarang ada saingan ini, kan harusnya punya saya dan sebagainya. Well, that's how not successful people think. Orang sukses bahagia ketika ada saingan. Kenapa? Karena saingan itulah yang kita buat untuk memicu diri kita menjadi lebih baik. Jadi semakin Anda ada saingan, semakin bagus. Anda kerja di kantor ada saingan, good. Anda ingin punya pacar ada saingan, good. Anda ingin mendapatkan sesuatu dan ada saingan ingin mendapatkan sesuatu, good. Kalau olahraga tidak ada saingannya, tidak ada yang namanya atlet. Kalau bisnis, cara yang baik, tapi intinya adalah. Oke, yang nomor 5 adalah suka memiliki saingan. Saya sekarang betul ya, saya ini suka memiliki saingan. Karena kenapa? Saya bisa belajar dengan saingan tersebut. Jika video saya ini turun analitisnya, saya lihat channel-channel lain, mereka ngupload apa. Kalau yang viral itu saya bisa lihat dan mencontohnya, dan analitisnya bisa naik lagi, guys. Itu bisa jadi pendorong untuk channel saya tuh ya maju ya. Dan kita harus
bangga kalau punya saingan, karena kita bisa mengasah kemampuan kita seberapa bisa kita mengalahkan saingan tersebut. Oke, pokoknya ya jangan gak suka ya, jangan meruntuhkan saingan, cuman buat mendorong dan belajar dari saingan tersebut. Apa yang di diri kita ini ada yang kurang, belajar dari saingan tersebut agar kita bisa lebih baik dari mereka. Oke? Jangan khawatir ketika ada saingan, karena orang sukses bahagia ketika ada saingan. Oke guys, jadi saya sudah menjawab 5 pertanyaan di video tersebut cuy. Dan saya punya 5 sifat orang sukses tersebut. Dan semoga saya bisa menjadi sukses beneran guys. Dan saya akan berusaha dengan sekuat tenaga sekaligus dengan berdoa. Oke, cukup sekian saja video saya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat untuk upload video tiap hari. Semoga menghibur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.